Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Ya, dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil. Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, Demokrat, walaupun sekarang tempat lain, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, masa nggak disebut? Nah, terusin dulu ya. Ya. Bakal calon presiden Anies Baswedan menghadiri acara dialog 3 baca pres bicara gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada. Dalam acara yang dipandu Najwa Shihab itu, Anies disinggung soal dana safari politik hingga harta kekayaan. Awalnya, Anies ditanya Najwa soal biaya safari politik usai dideklarasikan Nasdem sebagai bakal capres sejak Oktober 2022. Mantan Gubernur DKI Jakarta pun menjawab mungkin dari bakal capres saat ini, dirinya yang memiliki aset paling kecil. Ia menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Ia diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame. Nah, begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Jadi secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah, bentuknya adalah kalau itu in kind atau apa namanya, barang. natura. Menurutnya, Nasdem melakukan proses politik yang kemudian mencalonkan dirinya sebagai baca pres. Setelah Nasdem, ada PKS dan Demokrat yang mendukungnya. Untuk Demokrat sudah menyatakan keluar dari koalisi. Lalu ada PKB yang saat ini menjadi bagian mendukungnya. Gerakan yang didorong dilakukan rame-rame, banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah, tapi peminjaman rumah hingga kendaraan. Menurutnya, ada staf yang bekerja selama ini adalah mereka yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang membantu. Penjelasan Anies ini sempat dipotong Najwa Shihab. Ia bertanya lebih dalam lagi soal budget rupiah yang dihabiskan Anies. Najwa sempat menyinggung pernyataan bakal cawapres Anies, yaitu Muhaimin Iskandar, soal maju menjadi caleg di DKI Jakarta, sudah menghabiskan sekitar 40 miliar rupiah. Tapi Mas, dalam kenyataannya uang cash itu diperlukan, Mas. Ya. Biaya politik itu sangat mahal di sini. Ya. Saya mau kasih ilustrasi. Calon wakil presiden Anda, Caimin, sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI itu minimal 40 miliar. Di Jakarta dan kota-kota besar itu nggak terima kerudung atau kaos, Mas, terimanya kulkas. Ya. Dan ini saya mengutip Caimin. betul. Dan Jadi apa rencana Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Tidak, kita tidak berencana mengumpulkan uang kepada kami. Apa yang kami kerjakan selama ini ada lebih dari 600 relawan. Oke? Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Ada satu fakta yang kita semua tutup mata. Kita tahu ada biaya, tapi kita tidak mau membiayainya. Kita tahu bahwa proses politik itu, partai politik itu seperti juga kantor. Ada biayanya, tapi negara dan publik tidak mau membiayai. Kenapa? Ya karena ini partai politik, karena ini adalah kampanye. Selama itu tidak ada pembiayaan dari publik, maka usaha untuk melakukan fundraising menjadi sangat rumit. Dan kami merasakan sekarang. Tidak lama setelah itu, Najwa pun mengeluarkan laporan harta kekayaan pejabat negara milik Anies. Ia harus mengeluarkan LHKPN karena sebagai pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutupi. Ia menyebut dari laporan LHKPN Anies pada tahun 2023, kekayaan Anies sebesar 11,1 miliar. Anies pun menjawab terkait LHKPN tersebut. Ia mengatakan dari sekitar 11,1 miliar itu, mayoritas adalah bentuknya utang. Oke, jadi karena saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf, Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar.
Saya akan Bentar, hutangnya berapa? hutangnya berapa Mas coba? Berapa Itu. mungkin Mas Anies Ya, tapi nggak ada jadi- pinjol kan Mas? Nggak ya? Enggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke. Saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain Jadi- fundraising karena biayanya Kami mahal? dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini, dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami minta kepada semua, bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Oke. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu, dan Nas buat catatan, yang membantu ukuran yang menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati. Semua yang besar-besar itu tidak ada yang dekat. Yang mendekati yang tengah-tengah ini semua. Kenapa konglomerat tidak dekat Anies Baswedan? Itu harusnya tanyanya ke mereka tuh. Kenapa nggak dekat? Kan Anda yang menyatakan Anda. Jadi saya follow up questionsnya ke Anda Mas Anies. Kenapa? Mereka takut karena? Karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain. Dan ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semuanya diperiksa pajaknya. Yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event. Mereka membiayai semua di daerahnya masing-masing, bukan tempat kita. Mas Anies, supaya Bayangkan tidak yang besar. supaya tidak suzon, saya mau minta klarifikasi. Jadi yang Anda katakan adalah Anda menduga alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda. Apakah Ya. seclear itu? Itu laporannya begitu. Alat Ya. negara. Ya, Dan itu kalau alat negara berarti yang memerintahkan aparat Nah. negara setinggi apa? saya tidak tahu yang merintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu. Dan saya mau tanya kepada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan Republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak. Ini adalah perjuangan kita, dan saya mengajak kepada semuanya, termasuk pengusaha-pengusaha itu. Bapak jangan takut. Insya Allah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini menjadi aman bagi semuanya.